Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah ada yang tidak masuk? Ya, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas mohon memimpin doa. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 7 yaitu kepemimpinan. Untuk subtema 1 tentang pemimpin di sekitarku. Untuk pagi hari ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang materi yang akan kita bahas, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila, teks pidato, dan juga peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Nah, sekarang anak-anak tolong dibaca teks yang berjudul Negara ASEAN. Baik, siapa saja yang sudah membaca? Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan negara manakah yang termasuk negara anggota ASEAN? Ya benar. Ada Indonesia, ada Malaysia, Kamboja, dan juga Filipina, Thailand, Timor Leste, dan masih banyak lagi. Ada 10 kalau nggak salah. Terus Bapak akan menjelaskan tentang sedikit dari ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1667. ASEAN didirikan oleh 5 negara di Asia Tenggara melalui wakil-wakilnya yang mendeklarasikan berdirinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yaitu di Bangkok, Thailand. 5 negara itu adalah Indonesia. Jadi Indonesia juga termasuk pendiri ASEAN. Selain Indonesia, ada Thailand, Singapura, Filipina, dan Malaysia. Untuk Asia Tenggara itu sebuah kawasan di benua Asia bagian tenggara. Kawasan ini mencakup Indonesia dan semenanjung Malaya serta kepulauan yang ada di sekitarnya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan pertanyaan. Di sini pertanyaannya tentang negara apa saja yang masuk sebagai anggota ASEAN, terus sumber dayanya apa, keunggulannya apa peran Indonesia dalam bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN ya. Nanti dikerjakan terus dikumpulkan. Baik. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada pembelajaran berikutnya, yaitu tentang pidato. Di sini Bapak akan memberikan sedikit penjelasan tentang pidato. Untuk pidato sendiri yaitu sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya. Untuk memberikan gambaran tentang suatu hal, pidato biasanya dibawakan oleh seseorang tentang suatu hal atau peristiwa yang penting atau patut diperbincangkan. Untuk hal-hal pokok dalam pidato yaitu sebagai berikut. 1. Salam pembuka. Terus yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan ini berisikan tentang topik permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga yaitu inti. Untuk inti sendiri berisikan pembahasan topik secara lengkap, kalimat ajakan atau bujukan yang digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Nah, terus yang keempat itu penutup. Untuk penutup tersendiri yaitu penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Terus yang terakhir yaitu salam penutup. Nah, di buku tersebut ada contoh teks pidato yang berjudulkan Terima Kasih Negeriku. Nah, sekarang anak-anak tolong dibaca untuk teks pidato tersebut. Bagaimana anak-anak? Sudah untuk membaca teks pidatonya?
Nah, sekarang tugas anak-anak yaitu membuat teks pidato hasil karya pribadi. Jadi anak-anak membuat teks pidato, ditulis lalu nanti dikumpulkan ke depan individu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Bapak mau bertanya terlebih dahulu, siapa yang hafal Pancasila? Ayo. Nah, untuk sila pertamanya apa? Ya, benar, ketuhanan yang Maha Esa. Untuk sila yang kedua, ya, benar, kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk sila ketiga, ya, benar, persatuan Indonesia. Untuk sila keempat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk sila kelimanya apa? Ya, benar, untuk sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila 1 sampai sila kelima dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Untuk nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-harinya itu yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut. Terus menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing. Nah, selanjutnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk nilai-nilai yang terkandung yaitu tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan sesama manusia ya. Terus menyadari bahwa kita diciptakan sama oleh Tuhan. Jadi derajat kita itu sebenarnya sama dengan orang lain. Terus selanjutnya sila ketiga, persatuan Indonesia. Untuk nilai-nilai yang terkandung yaitu cinta pada tanah air. Jadi kita harus cinta pada tanah air. Terus yang kedua yaitu menjaga nama baik bangsa. Terus menjunjung tinggi persatuan bangsa. Nah, yang selanjutnya untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, untuk nilai-nilainya yaitu selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Jadi jika ada masalah kita harus bermusyawarah terlebih dahulu. Terus tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Dan juga menghormati hasil musyawarah. Jadi ketika sudah musyawarah kita harus menerimanya hasilnya. Untuk sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk nilai-nilainya yaitu berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan. Jadi kalau ada orang yang meminta bantuan terus kita bisa menolong, kita harus menolongnya. Terus menghargai karya orang lain dan juga tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita. Nah, sekarang selanjutnya Bapak akan memberikan tugas. Di sini Bapak sudah menyiapkan lembar jawaban. Untuk ini diskusikan jawabannya dengan pertanyaan-pertanyaan lalu dipresentasikan di depan. Lakukan ini secara berkelompok ya. Nah, jika sudah dipresentasikan, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya anak-anak. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak mau bertanya, apa saja yang sudah dipelajari pada hari ini? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, benar. Hari ini kita mempelajari tentang negara ASEAN, yang lebih tepatnya yaitu perdagangan Indonesia dalam ruang lingkup ASEAN. Terus apa saja? Ya, tentang pidato dari mulai isi, salam, penutup, dan juga intinya. Terus apalagi? Ya, benar, tentang Pancasila, yaitu nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya.
Baik, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan.